Elshita News and Talk. Satpol PP Kota Semarang melepas papan penanda relokasi Pasar Johar di Masjid Agung Jawa Tengah pada hari Kamis 18 Agustus yang lalu. Hal itu menandakan telah terselesainya proses pembaharuan Pasar Johar di kawasan Kauman, Kota Semarang. Pedagang yang direlokasi ke sekitar Masjid Agung Jawa Tengah diminta kembali mengisi kawasan Pasar Johar. Demikian disampaikan Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto. Bagaimana proses pemindahan pedagang dari MAJT menuju Pasar Johar? Kita akan jumpai Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto SHMM. Elshita News and Talk. Pak Fajar, ini berarti yang di MAJT sudah resmi akan dipindah ya, atau bagaimana Pak? Ya gini Mas Januar ya. Jadi proses tahapan pembangunan pasar Johar baru itu kan lama sekali tuh Mas. Hampir mungkin menyerap dana sekitar 750 miliar. Saat saya jadi Kepala Dinas Perdagangan, pedagang mengendaki untuk relokasi tahun 2020. Karena tahun 2020 belum sempurna, sehingga Pak Wali menambah lagi, sehingga tahun 2021 itu diresmikan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi untuk segera bergeser, sudah mulai masuk. Nah, terakhir kemarin memang di sana masih ada kendala Mas, kaitan pedagang yang mendaki zonasi, tapi ada permasalahan yang di Pandawa itu, sehingga dari dinas perdagangan saat ini juga masih ada kebingungan juga. Nah, kemarin dari kelompok grosir buah sama Bumpon menghadap Pak Sekda, terus saya temani. Intinya grosir buah akan pindah ke pasar kritikan yang untuk karaoke itu. Sudah saya komunikasikan sehingga disepakati nanti pedagang grosir buah bergeser ke kritikan sekitar tanggal 13 September. Nah, pasar Bumbon kemarin juga sudah menghadap saya, sudah sepakati kemarin. Kami sampaikan ke pedagang, jadi bahwa tanah bangunan itu sudah dihibahkan oleh pemerintah kota ke MAJT. Sehingga yang kami minta para pedagang untuk mengisi di Johar Baru. Karena apa? Mereka kan punya register Mas. Sudah kita sepakati dinas perdagangan, apabila mereka sudah mulai bergeser ke Johar Baru, tapi ada amat itu ya sudah, nanti biar dinas perdagangan mencabut registernya, karena supaya tidak kacau Mas. Jadi silakan dari pengurus Yayasan Masjid Agung itu membuat nama apa. Di situ bukan nama pasar relokasi Mas. Kemarin tulisan relokasi sudah kami lepas kalau nggak salah hari Senin atau Selasa itu. Sehingga kami persilahkan misalkan dari Yayasan Masjid Agung membuat nama pasar, monggo nama pasar apa. Tapi yang jelas sudah tidak ada relokasi lagi ya. Sekarang mulai tahapan pemindahan. Malam Jumat kemarin memang kami hadir di sana. Dari Bumbon itu ada sekitar 40 atau 100 yang sudah masuk. Ini sudah mulai pergeseran. Nah, tolong dari yayasan juga ini saling yayasan maupun Kota Paguyuban saling menghormati. Apabila pedagang mau pindah MAJT, apabila pedagang mau pindah Pasar Bawi ya monggo, apabila yang mau di situ monggo. Sehingga tidak ada kepentingan di situ. Ya, ini mungkin yang ini dari pedagang juga akan ketemu saya Mas kaitan dengan nanti relokasi tahapan karena tidak mungkin relokasi langsung sebesar katakan 1.000 orang dalam jangka seminggu, mungkin tidak itu Mas. Itu Mas Januar. Oh begitu ya, jadi meskipun kemudian sudah dicopot tapi masih ada pedagang-pedagang masih di sana ya, ini tahapannya masih dilakukan ya? Iya. Tapi yang jelas nanti grosir buah semua akan pindah ke Pasar Kritikan Penggaron tanggal 13 September, Mas. Grosir buah akan pindah ke Pasar Penggaron. Pasar Penggaron, oh. Pasar Kritikan dulu, Mas. Iya, Pasar Kritikan ya. Iya. Alasannya dipindah ke sana kenapa, Pak Fajar tadi? Itu atas permintaan dari grosir buah. Oh. Pedagang grosir buah setelah ditawari oleh Dinas Perdagangan beberapa tempat, akhirnya mereka milih di Pasar Kritikan. Di sana ada karaoke, sehingga dari karaoke ini kemarin kita komunikasikan karaoke untuk berdiri atas, monggo dibuat kafe atau apa. Ya, jadi sudah saya ke Ketua Paguyuban karaoke di sana.
siap untuk mereka bergeser ke lantai 2. Ini dalam tahapan pembangunan yang di lantai 2. Mereka membangun swadaya, Mas. Dibantu juga oleh Grosir Buah, sehingga saya pastikan September lah itu Grosir Buah sudah semua bergeser ke sana semua, ke pasar kritikan, Mas. Begitu ya. Jadi kalau prosesnya pasar buah ini berarti sekarang statusnya sudah pindah atau masih proses, Pak? Ini tinggal dari karaoke membangun tempatnya untuk kafe. Ya. Nah, itu kan di lantai 2. Lantai 1 begitu sudah kosong, nanti mereka pecahan Grosir Buah akan segera masuk di situ. Sehingga nanti Grosir Buah, pasar juar, pindahnya di pasar kritikan Pendaruan itu, Mas. Oh begitu. Yang pedagang-pedagang yang lain nanti akan menempati pasar Johar baru berarti selain pedagang buah ya. Betul. Permintaan dari para pedagang apa nih Pak yang kira-kira nanti mereka akan pindah, ada permintaan khusus tidak Pak? Ya, jadi kalau yang di pasar kritikan minta ke DPU untuk perbaikan jalan, karena untuk buah kan ngirimnya pakai truk itu Mas, di sana tempatnya itu paving. Terus nanti dari Disperkim mungkin akan menambah kaitan dengan penerangan. Ya, terus dari DLH kemarin sudah siap kaitan dengan ini tempat sampah itu TPS Mas. Ya sudah dipenuhi semua. Nah ini tinggal penyelesaian pembangunan secara swadaya oleh pemilik audit di situ ke lantai 2. Jadi memang tidak diizinkan karaoke, tapi mungkin kafe pakai musik ya silakan. Jadi penting, asik ya, itu ada kafe, atasnya bawahnya beli buah ya. Ya pasti itu ramai terus Mas, karena buah ini kan sampai pagi Mas jualannya. Iya. Dan itu adalah buah-buah yang memang pusatnya, bahasanya begitu ya. Lebih murah harganya. Iya betul. Karena itu kan langsung grosir Mas. Jadi kalau kita amati yang di relokasi itu kan sampai 20 sampai 40 truk tiap malam itu Mas. Kalau untuk yang di Pasar Johar saat ini kondisinya bagaimana Pak? Untuk yang Pasar Johar baru? Sudah mulai ramai Mas. Mulai ramai. Ya memang namanya relokasi pasti ada insting itu biasa. Ada ketidakpuasan biasa. Ada dia bilang lapakku itu biasa. Tapi tujuan dari Dinas Perdagangan dan Satpol PP adalah apa? Untuk menata Pasar Johar baru itu benar-benar ramai. Karena mereka para pedagang menempati di situ juga ditarik bayaran Mas, gratis itu Mas menempati. Hanya retribusi itu kan memang aturan dari pemerintah, itu kewajiban untuk membayar retribusi. Begitu ya. Ini rencana target berarti nanti selesai akan berpindah. Bagaimana Pak? Kapan ya? Mudah-mudahan September sudah selesai semua Mas. September ya. Tadi disampaikan yang di MAJT itu nanti berarti itu nanti untuk lapak-lapaknya masih akan ada di sana dan akan diganti menjadi pasar apa begitu? Akan ditawarkan ke MAJT atau bagaimana? Iya, jadi itu kan dihibahkan pemerintah kota kepada Yayasan MAJT. Termasuk shelter-shelternya itu. Lah nanti ya saya minta dari yayasan atau pengurus MAJT itu memberi nama sendiri. Jadi bukan pasar mau dinamain pasar MAJT, apa pasar Nurul Huda atau apa monggo. Tapi bukan pasar Johar, karena pasar Johar sekarang sudah pindah ke Johar baru. Ya, Johar baru itu kan meliputi ya Iperme, Pohon Kanjengan, itu semuanya disebut pasar Johar baru. Begitu ya, pasar Johar baru namanya berarti ya rencananya. Iya. Kalau melihat mereka yang saat ini sudah mulai pindah di pasar Johar ini bagaimana respon para pedagang Pak? Mereka senang Mas, mereka senang ya, karena bisa menempati tempat yang sudah didambakan dari dulu. Apabila ada kekecewaan ya karena tempat itu terbatas, yang tadinya dia punya 15, sekarang paling punya 2 atau punya 1. Memang itu aturan pemerintah seperti itu. Jadi saya minta untuk tidak ada jual beli lapak atau kios di seputaran Pasar Johar. Kalian kalau ada pasti langsung kami segel Mas. Nah itu yang barangkali agak sering jadi perbincangan ya, ada jual beli lapak itu yang sering terjadi. Ini pencegahannya berarti bagaimana Pak Fajar? Kami tinggal tunggu laporan dari Dinas Perdagangan.
Apabila Dinas Perdagangan mendapat laporan dari pedagang, kita cek, memang itu ada sebelum langsung kita polis lain saja. Jadi yang jelas Satpol PP adalah tugasnya lebih ke arah pengamanan dan juga perlindungan kepada para pedagang yang berpindah ya Pak? Betul. Terkait dengan relokasi, berapa kios, berapa nomor berapa itu ranah pedagang, kami hanya pengamanan sama penertiban bagi pedang-pedang yang tidak tertib aturan. Masih ada yang tidak tertib itu masih ada Pak Fajar? Kemarin kita setel 50 Mas. Waduh, banyak sekali ya. Itu. Kenapa itu Pak? Iya. Karena faktornya lebih banyak mereka menunggu atau mereka mungkin aslinya bukan pedagang gitu loh. Kalau bukan pedagang itu kan dia nunggu seminggu, 2 minggu sepi kan nggak mau jualan gitu. Tapi sudah kita lakukan polis lain Pol PP dan nanti akan kami rekomendasikan ke Dinas Perdagangan untuk dilakukan pencabutan izin dasarannya. Begitu ya. Jadi ini langkah tegas juga dari Pak Fajar dan juga tim ini. Iya, kami harus begitu Mas. Karena di Pasan Juar baru saya pernah ngawal di situ ya. Mulai membangun kandengan, mulai merelokasi yang di YAI baru sampai akhirnya kita tempatkan di Juar tahap kedua, Juar tahap ketiga. Dana ratusan miliar ini kalau tidak dihargai oleh pedagang ya kami tentunya berbicara dengan perda Mas. Yeah. Karena kasihan Pak Wali ini sudah baik pasang pedagang. Tapi kalau aturan-aturan disepelekan pasti kami turun akan melakukan penegakan perda Mas. Ya memang itu harus dilakukan Pak. Ini juga dihimbaukan juga kepada para pedagang ya agar kemudian pedagang lebih tertib begitu ya. Betul. Semua pedagang betul. Kemarin minta yang di kandungan suruh nirkan sudah kita bongkar semua. Jadi di kandungan nggak ada. Terus minta lapak kios yang dipakai ke polisian kita Pol PP semua. Jadi sudah sampaikan ke Dinas Perdagangan sudah tidak ada klarifikasi. Kalau sudah di polisian ya sudah cabut saja izin pedang tersebut diserahkan ke pedang yang lain karena ini akan ada undian tahap kedua. Masih banyak pedagang yang membutuhkan. Yeah. Kalau yang mereka menempati tahap pertama, tapi kemudian di polisian, dia buka lagi, ya kasihan dong yang menunggu ini. Makanya saya sampaikan ke Dinas Perdagangan untuk lebih tegas. Kalau katakanlah sudah di polisian Satpol PP ya, proses kaitan apapun lewat Satpol PP. Dan kami sampaikan ke semua pedagang, tidak akan kami buka kecuali diberikan kepada pedagang yang lain. Karena di perda penataan pasar itu maksimal 3 bulan apabila tidak di tempat pedagang dicabut dan diserahkan kepada pedagang lain. Gitu Mas Januar. Ada pendengar yang menyampaikan apa tidak sekalian pasar Barito Lama diminta pindah karena di Barito Baru enak tapi akses jauh ini Pak. Pendengar kami menyampaikan Pak Ahmad di Tembalang. Bagaimana Pak? Jadi gini Mas, upaya paksa jelas tidak mungkin dilakukan Satpol PP karena jelas hanya waktu ibadah Mas ya. Yeah. Jadi kemarin saat kami ke pas bongkar itu MMT-nya banyunya, saya sampaikan bahwa Satpol PP akan mengawal bagi pedagang yang mau pindah ke relokasi Johor Baru. Sedangkan yang masih menempati di relokasi ya mau silakan. Karena konsekuensinya apabila mereka tetap di situ, setelah 2 bulan kita evaluasi dengan Dinas Perdagangan tidak menempati di Johor Baru, maka kami rekomendasikan ke Dinas Perdagangan untuk mencabut izin dasaran dari pedagang tersebut. Baik, ini berarti memang ada proses yang harus dilewati dan tidak bisa sembarangan ya, kecuali bagi yang menindak akan ditindak tegas begitu ya Pak. Iya betul Mas. Saya agak penasaran Pak, 50 yang disegel itu kok bisa kemudian lolos dapat kios itu bagaimana Pak? Jadi gini Mas, mereka sudah terdata di Epandawa. Tapi saat itu kan ada pedagang yang menunggu bola sampai rame, ada yang benar-benar pedagang itu dia pejuang nunggu sehari 2 hari sampai akhirnya dapat pelanggan, atau mungkin dia nunggu kemarin baru dia buka. Tapi nunggu rame kan kapan Pasan Juar mau rame? Kalau tidak mereka mau menempati dulu gitu ya. Yeah. Nah itu yang kami cek apabila sudah 3 bulan kosong ya kami langsung kami cek. Karena sekarang tidak ada tahapan sosialisasi lagi. Kami bicaranya kaitan penegakan perda apabila itu tidak ditempati ya langsung kita
polis Pol PP gitu, Mas. Ada lagi pendengar yang menanyakan, Pak, parkir susah di Johar katanya begitu, Pak. Ini ada lagi pendengar menyampaikan melalui WhatsApp kami. Bagaimana meresponnya, Pak? Sebetulnya parkir itu kan sudah disiapin, Mas, di basement itu. Di basement kan disiapkan, terus yang di depan itu kan banyak tuh yang tadinya arah Kandengan itu kan banyak tempat untuk parkir ya. Ya. Silakan untuk parkir di basement, kecuali kalau di samping metro itu kan arah ke mana itu yang Johar Matahari kan teman rapat. Yeah. Karena yang Johar Matahari kami pastikan nanti akan kita pindah juga manakala STD itu sudah jadi. Mungkin tahun depan masih akan kita pindah sehingga Johar itu tertib dari PKL maupun pedagang yang berjualan di situ sepanjang Jalan Kinarto 1 sampai dengan Jalan Agus Salim itu. Ada juga yang mengeluhkan berkaitan dengan parkirnya memang enak, tapi jalan sempit di Haji Agus Salim, Pak. Apalagi kalau ada angkot atau parkir yang sembarangan, ini bagaimana? Ini bagaimana, Pak? Ada pendengar yang juga merespon seperti ini? Iya, nanti mungkin ke depan lebih baik, Mas, karena itu kan masih ada PKL yang di situ masih depan Matahari itu ya. Iya, betul. Ya, ini kan dalam proses penataan oleh pemerintah kota, dan kami akan mengawal kebijakan Pak Wali. Nanti mungkin Januari itu sudah bersih. Tidak ada parkir yang di situ, parkir liar. Ya, karena memang butuh proses panjang ya. Kalau yang PKL di depan itu rencana akan dimasukkan ke pasar atau nanti akan di bagaimana, Pak? Nanti akan di STC, Mas, Semarang Topeng Johar itu. Oh ya. Itu kan juga ya, itu kan yang arah di Matahari kan sudah dibangun berapa lantai oleh pemerintah kota itu, Mas. Nah, kan kita masukkan ke sana semua. Jadi seakan-akan nanti kayak di plaza ya, benar-benar di mall ya. Tapi rasanya rasa pedagang tradisional begitu ya? Ya, memang posisi untuk kita beralih dari tradisional ke mall itu memang mereka agak lama, Mas, karena beda tradisional ya. Tapi memang dari amanah Pak Wali ya, memang Kota Semarang nggak bisa gini-gini terus, sehingga ada peningkatan pedagang, terus tempat jualnya juga layak, bagus, sehingga kita ini diharapkan bisa ya minimal di bawah Jakarta lah gitu. Karena kita ini kota kita sudah, mohon maaf, masih lebih bagus dari Surabaya sama Bandung gitu. Begitu ya, baik. Terakhir barangkali Pak ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat ini, Pak? Ya, saya minta para pedagang untuk ikuti aturan tadi ya. Pemerintah kota ini sudah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada para pedagang. Saya dulu pernah jadi kepala dinas perdagangan 3 tahun. Sekarang saya bergeser ke Satpol PP. Tugas saya penegakan perda. Manakala tempat yang sudah diberikan, sudah ada surat izin dari dinas perdagangan, kok tidak tempati, pasti akan kami Pol PP. Dan kami rekomendasikan ke dinas perdagangan untuk diberikan kepada pedagang lain. Demikian, Mas Januar. Baik, terima kasih Pak Fajar sudah bertemu bersama El Sinta ya. Selamat siang Pak Fajar. Selamat siang, sama-sama. Demikian mendengar Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto SMM.